Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk ikut tur singkat melihat-lihat University of New Mexico. Come on. Welcome to the University of New Mexico. Seperti yang terlihat di sini, UNM berdiri sejak tahun 1889, jadi tahun ini usianya genap 125 tahun. UNM sendiri berada di peringkat 170 dari lebih dari 4.500 kampus yang ada di Amerika Serikat, dan menjadi satu-satunya kampus yang terakreditasi di state New Mexico. Ada 12 colleges and schools, kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira fakultas. Ada 12 fakultas di University of New Mexico dan menawarkan lebih dari 215 jurusan. Dan tercatat tahun 2012 ada 36.000 lebih mahasiswa baru yang mendaftar di UNM. Jadi ini memang kampus yang sangat besar dan membentang dari utara sampai selatan. Yang sedang saya syuting saat ini adalah kampus utamanya. Dan karena UNM itu terletak di kota Albuquerque, Albuquerque itu adalah kota yang paling besar di New Mexico, maka bisa dilihat UNM dikelilingi oleh gunung, ini daerah gurun. Kemudian ada Frontier Restaurant, itu adalah salah satu restoran paling terkenal. Lalu di seberangnya ada banyak sekali toko. Sekarang saya akan mengajak kalian jalan dari shuttle bus tempat saya biasanya berhenti menuju kelas saya. Jadi biasanya dalam satu semester mahasiswa itu mengambil 2 atau 3 mata kuliah. Nah, tahun ini saya mengambil 3 mata kuliah dan 2 dari 3 kelas saya berada di jalur ini. Kelasnya sendiri berpindah-pindah, itu tergantung pada mata kuliahnya dan juga tergantung pada dosennya. Jadi ini jalan yang biasa saya lalui. Bisa dilihat UNM sendiri cukup rindang. Kemudian daun juga sudah mulai berubah warna karena ini sudah memasuki musim gugur. Sampai nanti pada akhir musim gugur, daun akan rontok, lalu masuk musim dingin atau musim salju. Sekarang kita berada di Duck Pond. Ini adalah salah satu landmarknya UNM. Ini adalah tempat favorit bagi mahasiswa. Biasanya di musim panas atau musim gugur seperti sekarang, mahasiswa beristirahat siang di sini untuk sekedar piknik bersama teman-teman atau makan siang bersama atau sekedar tiduran dan belajar. Karena saat ini masih musim gugur, jadi matahari masih bersinar walaupun suhunya sudah mulai berada di bawah 5 derajat Celcius. Jadi sudah mulai berasa dingin. Tapi masih bisa dinikmati bertamasya di luar. Nanti ketika perubahan musim ke musim dingin, maka tidak banyak orang yang datang kemari karena airnya juga akan berubah menjadi beku. Dan jembatan ini akan ditutupi oleh salju. Nama Duck Pond sendiri jelas terlihat kenapa dipilih. Karena ini adalah tempat berkumpul dan bermainnya para bebek di UNM. Banyak juga keluarga yang datang kemari untuk menikmati waktu bersama.
Sekarang saya akan mengajak kalian memasuki Zimmerman Library. Ini adalah salah satu perpustakaan yang ada di UNM. Ada 7 perpustakaan di UNM ini, dan Zimmerman Library adalah salah satu perpustakaan dan merupakan perpustakaan yang paling besar. Setiap perpustakaan memiliki tema yang berbeda-beda. Karena saya kuliah di bidang social sciences, maka buku-buku untuk social sciences itu adanya di Zimmerman Library ini. Perpustakaan di kampus-kampus di Amerika Serikat biasanya dibuka hingga tengah malam. Untuk Zimmerman Library sendiri di hari Senin dan Selasa dibuka 24 jam, sementara di hari-hari lain itu dibuka hingga tengah malam. Dan ketika musim ujian biasanya perpustakaan akan buka 24 jam karena biasanya mahasiswa pindah tidur ke perpustakaan untuk belajar. Sekarang kita berada di College of Education atau Fakultas Pendidikan. Jurusan saya berada di bawah naungan fakultas ini. Dan saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat ruangan kelas di College of Education. Ini adalah ruangan kelas tempat saya belajar di hari Selasa. Jadi bisa dilihat ruangannya cukup besar. Kemudian setiap meja di sini difasilitasi dengan sambungan listrik untuk laptop. Kemudian ada 3 papan tulis di bagian depan, kemudian 2 televisi dengan layar yang cukup lebar, kemudian ada infocus, lalu di bagian belakang juga ada papan tulis. Meja profesor difasilitasi dengan peralatan teknologi canggih. Jadi ada komputer yang memiliki sambungan langsung ke internet, lalu ada sound system. Ini fungsinya karena profesor memiliki materi yang berbeda-beda untuk ditampilkan. Kemudian di sudut ada terlihat meja yang difasilitasi dengan sink. Jadi karena sekarang sudah mendekati musim dingin dan biasanya flu gampang menyerang. Jadi setiap kelas difasilitasi dengan air untuk cuci tangan. Sekarang saya akan mengajak ke bagian luar kelas. Oke, di bagian luar kelas merupakan aula, dan di setiap gedung biasanya memiliki fasilitas yang sama, toilet, kemudian ada tap water, jadi mahasiswa tidak perlu susah-susah membawa air, bisa langsung diminum. Dan ini yang cukup menarik. Ini 5 different places for traces. Jadi untuk sampah saja mereka memiliki
5 tempat yang berbeda. Ini fungsinya agar proses daur ulangnya lebih gampang. Ini adalah computer lab, fasilitas yang diberikan khusus untuk mahasiswa Fakultas Pendidikan. Jadi mahasiswa bisa menggunakan komputer. Ada 4 ruangan seperti ini di sini, dan semua komputer terhubung dengan printer, bisa dipakai secara gratis, dan ada juga mesin fotokopi.